Pertumbuhan lapangan kerja di Amerika Serikat melemah tajam pada bulan Agustus, hanya mencapai 22.000 pekerjaan. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,23% di level 7.867,34 di akhir perdagangan Kamis. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa di Market Buzz. Dan selanjutnya terkait dengan pergerakan bursa global, di mana bursa Wall Street ditutup melemah pada perdagangan di Jumat pekan lalu, menyusul data yang menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja di Amerika Serikat melemah tajam pada bulan Agustus, hanya mencapai 22.000 pekerjaan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan kita lihat data selengkapnya untuk penutupan bursa Amerika Serikat pada perdagangan di hari Jumat. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,48% ke level 45.400, indeks S&P 500 turun 0,32% ke level 6.481, dan indeks Nasdaq Composite melemah 0,03% ke level 21.700. Dan sementara itu bursa saham Eropa ditutup melemah pada hari Jumat, tertekan oleh sektor energi dan keuangan. Pelemahan tersebut terjadi setelah data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan meningkatkan kekhawatiran atas perekonomian Amerika Serikat. Dari bursa Eropa, pemirsa, indeks STOXX 600 berakhir melemah 0,16% ke level 541,21. Indeks DAX Jerman terkoreksi 0,73% ke level 23.596. Dan indeks CAC, maksud kami FTSE 100 Inggris, melemah 0,09% ke posisi 9.208. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Ya, untuk bursa-bursa utama Asia kompak dibuka menguat dengan Nikkei 225 dibuka menguat 1,73% di level 43.763. STI Singapura menguat 0,04% di level 4.308. Kospi Korea dibuka menguat 0,36% di level 3.216, dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,09% di level 25.440. Ya, pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah jelang libur panjang akhir pekan di hari Kamis lalu, dan IHSG terbebani pelemahan saham Big Caps yang terdampak aksi profit taking dengan saham DSSA yang menjadi pemberat utama. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,23% di level 7.867,34 di akhir perdagangan Kamis. Dalam sepekan perdagangan yang berlangsung hanya 4 hari, IHSG melemah 1,07% dan secara year to date masih menguat 11,12%. Sektor barang konsumen siklikal naik 3,61% dan sektor transportasi dan logistik menguat 0,09%. Sementara 9 indeks sektoral lainnya masuk zona merah dengan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang baku turun 1,12%, sektor properti dan real estate melemah 0,80%. Beberapa saham yang berhasil menahan kejatuhan lanjutan IHSG diantaranya saham Telkom ditutup menguat 1,29% di level Rp3.150 per saham dan berkontribusi 4,57 poin ke IHSG. Saham BMRI ditutup menguat 1,30% di level Rp4.680 per saham dan menyumbang 3,51 indeks poin ke IHSG. Saham film ditutup menguat 14,80% di level Rp3.800 per saham dan berkontribusi 2,76 indeks poin. Sementara saham pemberat utama IHSG diantaranya saham DSSA melemah 3,28% di level Rp106.200 per saham dan bebani IHSG minus 6,64 poin. Saham BBRI ditutup melemah 0,74% di level Rp4.000 per saham dan beratkan IHSG di minus 6,62 indeks poin. Selanjutnya saham TPIA ditutup melemah 0,61% di level Rp8.125 per saham dan bebani IHSG di 2,26 poin. Dari dalam negeri, Kepala Eksekutif Pasar Modal Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi mengungkapkan, indeks pasar modal tanah air masih ditopang oleh fundamental ekonomi Indonesia yang solid dan ekspektasi penguatan pasar keuangan global di tengah adanya demonstrasi dan tindakan anarkis. Animo investor asing di pasar saham juga menunjukkan perbaikan di bulan Agustus 2025 setelah 2 bulan sebelumnya mencatatkan net sell. OJK mencatat inflow di Agustus sebesar 10,96 triliun rupiah, meskipun secara year to date asing masih tercatat net sell sebesar 50,95 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel.
PT Petrosi Tbk menegaskan tidak ada rencana sinergi anak usahanya dengan PT Cakra Buana Resources Energy Tbk, dan klarifikasi ini disampaikan setelah banyak pemberitaan yang menyebutkan adanya kerjasama dengan CBRE. PT Petrosi Tbk menegaskan tidak ada rencana sinergi anak usahanya dengan PT Cakra Buana Resources Energy Tbk. Klarifikasi ini disampaikan setelah banyak pemberitaan yang menyebutkan adanya kerjasama dengan CBRE. Melalui keterbukaan informasi, Division Head of Corporate Secretary and Communications Petrosi, Anto Broto, menyatakan pemberitaan tersebut tidak benar. Petrosi mengimbau agar seluruh pihak hanya mengacu pada informasi resmi perusahaan dan Bursa Efek Indonesia. Pada 15 Agustus 2025, Petrosi baru saja menyelesaikan akuisisi 51% saham di grup Hafar. Grup ini bergerak di bidang Engineering, Procurement, and Construction atau EPC, serta layanan pelayaran untuk mendukung industri minyak dan gas lepas pantai. Dengan pengalaman lebih dari 18 tahun, grup Hafar memberikan layanan antara lain offshore pipe laying, subsea segment pipe replacement, dan pengoperasian berbagai kapal pendukung industri migas. Seluruh aktivitas PTRO didukung komitmen pada keselamatan kerja, operasional unggulan, dan penerapan good corporate governance. Berbagai sumber IDX Channel. Dari PT Velasto Indonesia, anak perusahaan PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto, menjadi mitra strategis PT Prima Layanan National Engineering. PT Prima Layanan National Engineering adalah anak perusahaan PT PLN dalam pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU tipe Pole Mounted Charger pertama di Indonesia. PT Velasto Indonesia, anak perusahaan PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto, menjadi mitra strategis PT Prima Layanan National Engineering, anak perusahaan PT PLN dalam pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU tipe Pole Mounted Charger pertama di Indonesia. Sebagai tahap awal, kolaborasi Velasto Indonesia dan PLN Engineering akan menghadirkan 122 unit SPKLU tipe Pole Mounted Charger yang terdiri dari 30 unit di Sumatera Barat dan 92 unit di Jawa Barat. Selanjutnya, inisiatif ini dapat diperluas dalam skala yang lebih besar guna membangun jaringan infrastruktur pengisian daya yang merata sekaligus memperkuat kontribusi strategis kedua perusahaan dalam mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik. Kehadiran SPKLU tipe Pole Mounted Charger pertama di Indonesia ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi inovasi dan teknologi dalam mendukung solusi pemerataan infrastruktur di wilayah Indonesia. Velasto Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra strategis dengan menghadirkan teknologi yang andal, efisien, dan menyediakan solusi yang relevan dengan kebutuhan mobilitas masa depan, sekaligus memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Di samping itu, SPKLU tipe Pole Mounted Charger merupakan SPKLU yang perangkat pengisian daya dan kelengkapannya dipasang langsung pada tiang listrik yang sudah ada. SPKLU ini tidak membutuhkan lahan tambahan dan menjadi solusi efisien dalam mempercepat perluasan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel.